foto loh. Cek satu. Pindah mas. Pindah mas, Riki operator. Pindah Riki, Mbak Eben Riki. Operator. Di operator nih. Riki loh, Riki. Enak rasani. Nomor ini dulu. Oh,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Pak Kepala Dinas Dispora atau yang mewakili, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Wahid. Ya, saya hormati tim P2K, TP2K Kabupaten Ponorogo beserta anggota Pak Lurah, Pak Sarik, dan pemuda hebat yang saya hormati pula. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul di halaman di Ponorogo Kecamatan Hulu dalam keadaan sehat dan walafiat. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW dan syafaatnya yang kita nanti-nantikan di yaumul kiamat. Allahumma amin. Bapak-bapak yang saya hormati, yang pertama kami ucapkan selamat datang Pak Wahid, Pak Kamar selaku tim ahli khusus untuk program khusus Pak Bupati yang akan dijalankan pada mulai tahun ini. Dan mohon maaf, mungkin ini ada desa yang belum hadir, tapi tidak jadi apa, nanti saling ditunggu sambil dimulai. Dan Mbak Lurah lo nyempang punten awan-awan wayah bubuk juta. Tapi ngeten iki ya demi ngabdi kita. Niku ngeten sumpah kita kan berdiam. Pengabdian. Nah, untungnya niki kan terang, nggih. Nggih. Yang lain iki wau enten sing anu pamit delok tiyang Lurah. Boleh sing enten ya ora apa-apa, sing penting pemuda hebatnya rawuh. Dan seharusnya ini dari pihak desa dan pemuda ini harus paham tentang program pemuda hebat yang ini sebetulnya ngeten Bapak. Sebetulnya uang anggaran yang untuk anggaran pemuda hebat ini kan sudah terminal di desa. Tinggal penggunaan. Nah, ini nanti oleh Pak Wahid dan Pak Kamar nanti insya Allah akan dijelaskan bagaimana arti geopo duit minimal yang benar lu paham, baik itu dari desa maupun dari pemuda hebat itu nanti kan arah saya kemana. Nah, ini nanti insya Allah akan dijelaskan. Kalau penjenengan nanti kurang paham, silahkan bertanya. Tapi nanti harapan saya yang ini nanti yang tidak hadir tolong nanti diberitahu. Kemarin kami sudah menerima tamu dari KKN Unmu mungkin ke desa-desa Panjenengan, tapi tidak menyeluruh. Itu juga akan sudah mendampingi Panjenengan. Bagaimana tata cara, terus perlakuannya bagaimana, insya Allah sudah dijelaskan oleh para mahasiswa.
Seharusnya ini sudah berakhir, tapi kok urung pamitan. Tekonnya pulau turun kok urung pamitan ke pulau. Nopo pas saya pergi kemarin, saya nggak tahu, saya konfirmasi. Mohon maaf karena baru kali ini saya masuk Nonsewu, karena Nonsewu kesibukan di musim akhir tahun kan biasanya bulan. Belum ini bulan mawon, misalnya minggu. Untuk itu, untuk mempersingkat, nanti bagaimana kami serahkan penuh kepada Pak tim ahli dan Pak Dispora. Berikut caranya berikin niku lek di YouTube sing jos. Tadi ada undangan juga, belum saya tindak lanjuti bahwa pulau ini nanti 9 desa ini akan diundang di 9 desa di antaranya Banaran, Begiring, Minggu, Patik, Lunturan, Umahan, Singgahan, Sugian, Wakil Kidul. Ini nanti tanggal 24 Desember jam 8 sampai jam 12 ini diundang. Tempatnya sini Pak, di lab ini ya, laboratorium komputer matematika fisik. Nah ini nanti insya Allah kita tindak lanjuti ke Pak Lurah nanti bisa memerintahkan. Syukur bagi ini Putra Wustri yang saya sebut desa, 9 desa. Betul? Alhamdulillah. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu karena sudah siang, sepenuhnya kami serahkan monggo dimoto Pak Wakil dan teman-teman, terutama pemuda hebat nanti tolong kalau yang kurang paham penjelasan tanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk berdiri. Yang saya hormati Pak Samad, Pak Busarsono, dan kami hormati pula Bapak Damar dari TP2K, Tim Pengendali Program Khusus Kabupaten, atau tenaga ahlinya Pak Bupati. Dan kami hormati pula asisten dari TP2K, Bapak Kepala Desa, atau yang mewakili, dan teman-teman pemuda hebat yang kami banggakan. Mukadimahnya saya ikuti Pak Camat tadi. Kami langsung saja menjelaskan terkait dengan program pemuda hebat. Jadi sengaja kami turun ke lapangan, ke kecamatan-kecamatan, kami berputar terus ini agar program ini tetap berjalan ya Bapak Ibu. Artinya program tidak hanya berhenti di tahun ini, tetapi berlanjut di tahun yang akan datang, tahun 2023. Jadi nanti, mumpung saya ingat, mohon bisa dianggarkan terkait program-program kepemudaan baik mungkin di kecamatan maupun di desa. Jadi mohon saling koordinasi. Program Pemuda Hebat ini adalah program kepedulian Bupati untuk pemuda-pemuda yang ada di desa, terutama untuk organisasi pemuda. Ini kami berjalan berdasarkan peraturan Bupati Ponorogo nomor 8 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan program Pemuda Hebat bagi desa dalam wilayah Kabupaten Ponorogo melalui bantuan keuangan khusus desa. Lanjut. Tujuan umum mendorong produktivitas serta membangun kapasitas kelembagaan sosial di Kabupaten Ponorogo yang melibatkan organisasi kepemudaan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian sosial ekonomi masyarakat. Tujuan khususnya: 1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas kegiatan kepemudaan dari berbagai bidang kehidupan masyarakat, baik bidang seni, budaya, dan olahraga. 2. Mensinergikan kegiatan pemuda dengan program pembangunan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan kabupaten. 3. Menumbuhkan kader-kader penggerak pembangunan sesuai dengan bidangnya.
Jadi melihat dari tujuan tadi sengaja melibatkan organisasi pemuda, melibatkan pemuda-pemuda di desa untuk menggerakkan pembangunan yang ada di desa, terutama keterlibatan dalam publikasi kegiatan yang ada di desa, kegiatan kepemudaan. Dalam hal ini kegiatan seni, budaya, dan olahraga. Nah, Bapak Ibu, kita sudah melaksanakan berbagai kegiatan. Pertama, seleksi. Bapak Kades tentunya menunjuk atau menyeleksi pemuda-pemuda desa. Saya yakin pemuda-pemuda hebat ini bisa bekerja sama ke depan, nanti sama-sama ikut serta membangun desa dengan berbagai kegiatan yang ada di desa. Kemudian kegiatan kedua setelah seleksi ada pengarahan Bapak Bupati yang kita laksanakan di Ekspotorium Unmuh. Ini sudah selesai. Dilanjut dengan ketiga pelatihan media publikasi di Hotel Gajah Mada itu. Jadi pasca pelatihan tentunya teman-teman pemuda ini diharapkan bisa membuat konten baik pribadi maupun kelompok. Itu nanti tentu diisi berbagai kegiatan kepemudaan atau kegiatan pribadi, sehingga nanti terutama yang YouTuber bisa berkembang ya. Kalau sekarang ini mungkin belum terasa, tapi mungkin 1 tahun yang ke depan kita kawal terus. Jadi kita berusaha untuk memfasilitasi teman-teman pemuda, baik dari kami di kabupaten, tentunya ada dukungan dari kecamatan dan di pihak desa, sama-sama ini saling subscribe nantinya. Itu nanti akan bisa menghasilkan pundi-pundi untuk teman-teman semua. Harapannya bisa menghidupi kelompok pemuda, sehingga nanti pemuda dalam menggerakkan kegiatannya itu tidak hanya menggantungkan dari desa maupun kecamatan, bisa menghidupi sendiri dari hasil YouTuber tersebut. Kemudian kita adakan pembinaan seperti sekarang ini kita tetap berjalan terus. Kami berjalan dari kecamatan ke kecamatan mengadakan evaluasi. Jadi tentu pasti ada yang aktif atau yang mungkin kurang aktif, nanti ada rekod semua, direkam semua di kami, nanti akan dijelaskan secara detail oleh Pak Kamar. Kemudian Bapak-Bapak Kades nanti kami undang di apresiasi tanggal 7, insya Allah mudah-mudahan tidak ada kendala. Seluruh camat, seluruh Kades, juga perwakilan 2 pemuda hebat, kita adakan malam penghargaan untuk panjenengan semua, tentunya sesuai dengan kriteria yang nanti kami share. Kriteria apa yang harus dicukupi, nanti ada penghargaannya. Tanggal 7 itu kita deklarasi YouTuber se-Kabupaten Ponorogo. Jadi kita gabung dengan teman-teman PKK Akademia dan Circle P. Jadi kita gabungkan, kita mengundang dari insya Allah staf khusus presiden ya. Itu kita hadirkan juga, nanti ada deklarasi pariwisata budaya ya. Jadi kami menjelaskan sekilas terkait dengan kegiatan pemuda hebat ini. Mbak Farida, lanjut di penggunaan anggaran. Nah, Bapak-Bapak Kades, ini penggunaan anggaran, mungkin teman-teman pemuda hebat yang belum paham terkait dengan penggunaan, ini rinciannya 1 juta untuk biaya pelatihan sudah dibayar semua, alhamdulillah lunas ya. Dari Pulung seluruhnya sudah. Kemudian 1 juta berikutnya ini untuk operasional pada waktu
baik pengerahan dari Bapak Bupati dan pelatihan itu tentu dari desa ada pembiayaan untuk teman-teman pemuda yang diambilkan dari BKKD. Sampun nggih, Bapak. Napa ditalangi rumin biasanya ditalangi lebih cairakan. Itu. Jadi alhamdulillah sudah. Ini sampun nih. Sudah semua teman-teman pemuda. Sampai kamu derek. Bares ono lho, Mas. Ojo bares-bares lho, awas lho. Mboten apa-apa. Anggaran sampun tersedia, sampun cair semua nih nggih, di rekening desa. Mungkin dari desa itu ada yang nalangi dulu, gitu, ada yang nalangi dulu. Kalau belum dicairkan, jadi nyuwun tolong Bapak Kades, semua anggaran ini sudah cair di rekening desa. Terakhir 3 juta ini untuk pengadaan barang, jadi disesuaikan dengan pengajuan proposal ya. Pengajuan proposalnya di sini misalkan bola voli atau reok ya disesuaikan barangnya. Jadi kalau bola voli tentunya berkaitan dengan bolanya, kornet, kemudian kostum bisa di pengadaan seperti itu. Kalau reok ya perangkat-perangkat reok itu tentunya disesuaikan dengan anggaran yang ada. Jadi kami hanya bisa memberikan bantuan tahun ini 5 juta. Mudah-mudahan tahun depan ada terobosan dari Bapak Bupati bisa menambah penganggaran untuk kegiatan kepemudaan. Insya Allah kita masih berusaha, nanti dijelaskan semua sama Pak Gamar beserta evaluasi sedikit terkait dengan YouTubernya. Kemudian tadi sudah disampaikan Pak Camat bahwa di beberapa desa yang terpilih untuk Mercedes itu Media Reka Kreatif Desa ada pendampingan oleh mahasiswa KKN. Di situ nanti teman-teman pemuda terkait dengan Mercedes akan didampingi untuk pengisian aplikasi Mercedes. Kalau nggak salah besok ya, yang diumumkan tadi. Besok Kamis kalau nggak salah itu dari Pulung ada perwakilan dari pemuda hebat yang dilatih aplikasi Mercedes. Saya sampaikan itu pembiayaan murni dari Unmu. Jadi Bapak Kades tidak perlu membiayai kegiatan yang ada di Unmu. Jadi nanti ada transfer dari Unmu. Saya sampaikan transfernya dari Unmu sebesar 140.000. Mohon paham ya. Jadi tidak perlu minta di desa. Sudah ada pembiayaan dari kampus. Itu yang bisa saya sampaikan, nanti Pak Gamar akan menjelaskan lebih detail lagi, mungkin juga berbagai program karena ini ngumpul Bapak Kades, tentunya potensi-potensi yang ada di desa monggo nanti bisa dikonsultasikan sama Pak Gamar. Beliau ini adalah dulu pernah di Kementerian Desa gitu. Promosikan. Jadi bagaimana mengembangkan desa, monggo nanti sama Pak Gamar. Insya Allah semua. Itu yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu. Karena Bu Walidato ini, Bapak Ibu semua. Itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya, nanti dilanjut Pak Gamar. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya juga ikut-ikutan berdiri ini, Pak. Ini tadi ini kayak pengamen jalanan. Ganti-ganti Pak ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya punya cuma satu ya. Bapak-bapak sekalian, juga mas-mas, sebenarnya kita sudah menjelaskan tentang program ini.
tadi sudah disampaikan bahwa itu ada dasarnya peraturan bupati. Nah, peraturan bupati mestinya itu ada dasar hukumnya atau dasar kenyataannya. Kenapa program ini dilaksanakan? Itu ono mula bukane gitu kan istilah itu. Nah, tadi dijelaskan 5 juta. 5 juta itu kalau per desa, kalau di satu kabupaten plus biaya seleksi plus biaya macam-macamnya, kemarin kita total sekitar 2 miliar untuk kegiatan pemuda. Sampean dan kita semua mendapatkan tugas untuk membuktikan duit 2 miliar itu ada maknanya, ada hasilnya. Itu yang penting itu adalah itu. Karena dari masyarakat yang lain, DPR dan segala macamnya, duit 2 miliar itu juga apa, jadi apa. Nah, itu kemudian kita diminta untuk mewujudkan. Oleh karena itu, kita datang ke sini untuk memastikan itu. Maksudnya duit itu ambiar gitu. Ya, tidak ada kegiatannya. Karena di kegiatan di kecamatan-kecamatan lain itu masih ini duit itu gua apa? Walaupun YouTuber itu udah berulang kali kita undang, tapi juga perkembangannya masih minim, Mbak. Videonya terus kemudian subscribe-nya itu masih minim. Oke. Saya hentikan dulu ya. Cerita dulu. Video Oke, saya lanjutkan. Tadi saya sampaikan bahwa duit 2 miliar itu adalah investasi. Oleh karena itu harus menghasilkan sesuatu. Nah, ini kita lanjutkan tentang gambar tadi. Terus, nah, saya akan menjelaskan bahwa kenapa kok ada program ini dan disebut investasi. Bapak Ibu sekalian, bahwa Ponorogo itu selama 5 tahun ini pendapatan masyarakatnya hanya dari pertanian. Hanya sedikit saja yang di luar pertanian. Sementara tingkat pendapatan dari pertanian itu tidak banyak. Istilahnya petani itu istilah sulit untuk soge, Mas. Ya, ini kenyataan aja. Ya, nah, itu nanti kita lihat Mas Tajus kemarin soge. Oke. Jadi seperti itu. Peningkatan pendapatan dari petani itu sedikit sekali. Kecuali ada bos-bos besar itu pun sedikit. Ya.
rata-rata penduduk kita itu petani dengan pendapatan yang minim. Kemudian yang lain, posisi kita, posisi Ponorogo itu di sebelah sebelah selatan itu pantainya sudah habis dijual oleh Pacitan, Yogyakarta, Cilacap, itu sudah habis. Sampai datang ke Pacitan dan sampai ke timur, pantainya sudah habis. Gitu. Mereka memiliki pendapatan baru di luar pertanian. Saya contohkan. Kemudian yang di sebelah utara itu wirawiri itu uang, mobil seret, ngetan itu uang, seret uang. Mereka kemana? Ke Bromo, gitu, ke Bali, ke orang yang Ponorogo. Nah itu yang menjadi kegelisahan dari Bupati Sugiri Sancoko. Piye caranya meningkatkan pendapatan dalam waktu dekat? Umurnya Bupati cuma 3,5 tahun kalau nggak salah. Berarti itu memang meninggal gitu loh Mas. Gue sana nih wali liwat Mas. Waktunya itu cuma 3,5 tahun sampai 2024. Harus pilihan baru lagi. Jadi beliau pengen meningkatkan pendapatan masyarakat Ponorogo dengan cepat. Dari berbagai pengalaman studi kabupaten lain, hanya dari pariwisata yang meningkat pendapatannya dan mempengaruhi semuanya. Kalau pariwisatanya bagus, minimal hotelnya pasti bagus, dalannya masih bagus, airnya pasti bagus. Penginapannya bagus, jalannya bagus, terus kemudian kesehatannya juga bagus, makanannya juga bagus, semuanya bagus. Itu akan bergerak dengan sendirinya. Oma-omanya ya saya ambil. Siapa yang sudah pernah ke Karanganyar, turun dari Morowandang. Dari mana itu? Magetan? Ya. Saiki koyo neng ndi? Gitu mriko. Itu di luar dugaan kita. Dengan investasi membongkar gunung itu ternyata meningkatkan pendapatan yang luar biasa. Oleh karena itu, Bupati Sugiri Sancoko mencoba kemarin menjual, boleh dikatakan menjual reoknya, walaupun 2 kali gagal. Ya. Jaringan kabupaten ora berhasil, katanya masih tahun depan, katanya tahun ini loh, tahun depan. Terus kemudian warisan budaya tak benda, saya gagal lagi, kalah harus jamu. Nah, satu lagi yang beliau mungkin tidak akan luput adalah membangun monumen dan museum reok di Sampung, dan di Ngebel itu ada water fountain, di Jenangan itu akan ada sirkuit mobil, di apa namanya Sawo, Bendungan Bendok akan digarap, tapi ketika Bendok kelihatannya masih berawal. Yang sudah ada sudah mulai itu Jenangan, Ngebel dan Sampung. Itu ya, upayanya itu seperti itu. Duitnya berapa untuk Sampung? Butuhnya sekitar 300 miliar. Duit kondi. Nah, tetapi ketika membangun seperti itu, siapa yang pernah ke HH, pantai HH, Jogja. Pantai untuk gunung itu. Iya. Bukan pantai.
pucuk gunung memang bukan pantai tapi ndelok pantai. Kemarin ke sana itu kan itu. Iya. Ketika laporan itu, Pak. Iya, jadi karena nggak punya pantai, nonton dari atas, dikasih jembatan kaca. Kalau ke sana, cek kali gawe 300 minimal, surasa dolan rono. Sampai nonton tok ae. Kita 20.000. Perjalanannya berapa? Masuk 20.000, foto 20.000, toilet 10.000, ya Pak ya? Enggak. Entek. Kurang bayar tok ini. Burung mangane. Burung mangane. Nah, artinya apa? Heha itu yang hanya ada di puncak gunung dan hanya menjual view atau pandangan terhadap laut, itu jualannya luar biasa. Nah, itu yang diinginkan oleh Pak Bupati. Apalagi Ulung ini banyak sekali potensinya. Pertaniannya juga bagus, potensi alamnya juga bagus. Gitu. Nah ini piye iki sapa sing iso membongkar atau apa jenenge iso memviralkan ya saiki memviralkan. Kalau enggak para pemuda gitu. Hanya pemuda yang punya pikiran gila. Gila. Golek Pak Purnomo ae. Enggak. Jadi mereka itu punya sesuatu yang unik gitu, sesuatu yang di luar kebiasaan, di luar peraturan. Itu kenapa Bupati mengadakan peraturan Bupati tadi nomor 8 untuk memberikan apresiasi kepada pemuda yang berprestasi. Nah, cuman itu tadi pemudanya harus berprestasi. Benene hasilnya harus ada prestasi. Maka untuk itu dibiayai 5 juta per desa. Dipasrahkan kepada perangkat desa untuk memilih kelompok pemuda mana yang mau berprestasi dalam jangka dekat menunjukkan peningkatan prestasi. Oke, jadi bantuan keuangan khusus desa itu ada 2. 1 kepada pemuda hebat, kelompok pemuda hebat. Kelompok pemuda hebat itu harus menunjukkan prestasinya dengan mengikuti event atau mengikuti kompetisi. Kenapa harus kompetisi? Kenapa harus kompetisi coba? Karena untuk menunjukkan bahwa dia sudah meningkat keterampilannya, keahliannya. Wong apa jenenge bikin baju aja nggak dipakai, nggak asik gitu. Nah, bukti apa yang diinginkan adalah peningkatan prestasi ketika Anda mengikuti event atau mengikuti kompetisi. Setelah itu ada 3 hal yang pengen dicapai. Pemda Ponorogo di seputar Pora itu juga membutuhkan data. Pemuda di desa itu sedang ngapain? Seni, budaya atau olahraga, jadi kegiatan itu. Saya pengen diprestasikan itu. Nah, seni itu apa? Ya seni yang berkaitan tidak dalam pertunjukan. Misalnya melukis, membuat aplikasi, atau meneliti, atau mengukir, membatik dan segala macamnya. Itu seni. Budaya, macam-macam. Musik silakan. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah olahraga. Kawan-kawan, Ponorogo ini dalam beberapa tahun ini menurun jumlah yang mengikuti Porda, Porprov, apa namanya? Porda,
terus jumlahnya menurun. Nah, nek jumlahnya menurun, lalai ya perolehannya ya menurun. Terus kalau bangga-bangganya jelas gitu. Padahal wong ini bangga itu, wong bangga itu apa itu selalu pikirannya jadi ambiar, membuka. Mesti dia berpikir positif. Orangnya bangga itu biasanya seperti itu. Mendapat masukan bagus, dia pasti akan masuk. Nah, ini kenapa kemudian seni budaya olahraga itu ditingkatkan, harus ada kadernya. Pernah dengar Ponorogo kehabisan atau kekurangan pembarong? Kekurangan pembarong pada tahun-tahun yang lalu? Pernah toh? Jadi dulu itu sebelum Bupati Ponorogo Sugri Sancongko itu pembarong kita itu defisit kawan. Kawan. Brother. Besti. Jumlah pembarong itu hanya itu saja sehingga mengakibatkan pembarong baru itu tidak berani bersaing. Akhirnya zaman Pak Ipung diminta setiap tanggal 11 itu harus ada pentas reok di desanya. Mbok bentuknya apa? Pokoknya muni reok yang desanya. Itu hanya untuk menumbuhkan semangat untuk menjadi pembarong baru. Begitu pembarong udah naik, sekarang apa? Pemburu jadil banyak. Sekarang channel pemburu jadil ada. Jadil apa sih? Fotografer jadil juga ada. Oke. Jadi itu tujuannya adalah itu. Tetapi tidak hanya reok saja. Jaran tek, gajah-gajahan itu juga ditingkatkan. Ini jadi semuanya. Sehingga kawan-kawan nanti Ponorogo akan dikenal. Neng Ponorogo ini enak apa ae sih keseniannya. Saat ini di seputar orang sedang kesulitan. Ada berapa grup reok yang ada di Kabupaten Ponorogo? Grup jaran tek berapa? Grup gajah-gajahan berapa? Grup unto-untoan berapa? Terbang hadrah habsi berapa? Ini penegak keseluruhan. Dan nanti akhirnya seperti yang disampaikan Pak Wakil tadi, bahwa nanti kalau sudah ada identifikasi itu akan dipublikasikan secara khusus yang namanya Dimersides, yang tugasnya Unmuh tadi. Jadi Unmuh itu harus hadir di sini tadi. Ada nggak yang kuliah di Unmuh ini? Jadi Unmuh itu KKN itu atas permintaan kita untuk mendukung program Pemuda Hebat. Khusus loh ya. Unmuh itu datang KKN tematik untuk mendukung Pemuda Hebat. Jadi nek sampean nggak kenal, berarti salah sasaran itu, dia mendukung siapa? Bukan Pemuda Hebat. Itu masalah. Nah, terus kemudian jika sudah dimasukkan di Mersides, harapannya nanti pulau ini akan banyak dikunjungi para wisatawan. Sudah ada potensi wisata yang meningkat atau ada wisatawannya belum? Belum. Ono Kemah Lunggu di mana? Sawah Lunggu. Sudah. Kalau di sini apa di sini? Sewu Jeblongan. Pohon bisa utamanya di depan pasar. Menuju ke Pudak. Waduh, mules ketemu. Pak pikirannya gampil ini, Bu. Nah, nanti kalau sudah ada itu, maka orang ketang aqua, rokok, atau permen, warung, toilet akan laku. Nah, itu pendapatan kita semua. Nanti akan ada tukang parkir, ada penginapan, ada tukang jualan makan, roti, dan semacamnya akan muncul. Jadi itu akan membuka lapangan pekerjaan baru.
Oke. Dan yang kedua, selain ketua pemuda, ini tadi tugasnya ketua pemuda loh sampai ke sana. Yang kedua adalah YouTuber. YouTuber itu nanti akan mendokumentasikan kegiatan itu semua. Ya, mendokumentasikan kegiatan pemuda hebat dalam mengikuti event atau kompetisi. Ya, makanya ada 5 kemarin pada saat pelatihan. Ada pemuda hebat, ada UMKM, ada pariwisata, ada pembangunan. Ini yang terakhir, ini pribadi. Silakan. Ada yang suka membongkar rumah, mau dihidupkan, membongkar mobil, membongkar sepeda motor, maksudnya. Membongkar rumah, maling. Jadi ada 5 itu. Nanti yang khusus pariwisata dan UMKM masuk di Mercedes. Sampai kira tanggal Kamis ya? Kamis tadi sudah disampaikan ada 9. Padahal di sini berapa kecamatan? Berapa desa? 18. Berarti ada 9 desa lagi. 9 desa lagi itu tetap mempelajari bagaimana membuat berita, memfoto objek, kemudian mendokumentasi, mereview produk. Karena itu nanti akan diajarkan di bulan Januari atau Februari, semua akan dapat Mercedes itu. Nah, oke. Dan Mercedes ini menggunakan akun desa. Menggunakan akun desa. Desa punya akun itu yang akan digunakan untuk mengisi Mercedes. Oleh karena itu maka dalam pertemuan ini dihadirkan dari perangkat desanya, karena para YouTuber nanti akan bekerja menggunakan akun desa. Daripada para YouTuber nanti sulit menjelaskan, kita jelaskan bareng-bareng begini saja. Oke, lanjut kan? Nah, dengan adanya itu semua, maka kita sudah membagi perannya. Para ketua pemuda hebat itu harus mencapai prestasi itu. Harus event opo, harus gawe acara opo, acara sunatan, mantenan, kekahan untuk seni budayanya, mau pertandingan antar RT RW, antar desa untuk olahraga, silakan. Oke, karena harus mengikuti event atau mengikuti kompetisi. Yang kedua, dari pengalaman saya, organisasi atau kelompok pemuda itu biasanya mati ketika ketuanya pergi. Gitu. Biasanya ketuanya menikah oleh babatan harus pergi, Pak. Mati kelompok ini. Biasanya begitu. Oleh karena itu tolong lembaga ini karena sudah ditetapkan di wilayah desa harus ada di desa ini terus. Ya. Pergantian pengurus ini harus terjadi. Oke, makanya di proposal kemarin salah satu syaratnya adalah lembaganya harus established. Oke. Terus kemudian yang ketiga, membelanjakan 3 juta untuk mendukung kegiatan teman-teman pemuda hebat. Boh seni, boh budaya, boh olahraga. 3 juta ini. Terus kemudian melakukan koordinasi dengan perangkat desa. Biar tahun depan itu tetap ada dukungan. Nah, kita minta kepada Bapak Kepala Desa atau perangkat desa yang ada di sini untuk memberi dukungan. Oraketan itu didatangi minimal begitu. Tapi kita punya solusi untuk mencoba mengatasi biar kantongnya apa bobol. Biasanya kepala desa itu dibiayai kabeh. Bobol biasanya. Oke. YouTubernya itu harus mendokumentasikan itu semua, merekam semua proses itu.
Kelompok pemuda hebatnya mau rapat, rekam. Kelompok pemuda hebatnya mau latihan, rekam. Kelompok pemuda hebatnya mau syukuran, rekam. Terus syukuran. Buka ingkung. Ya, buka ingkung. Nah, terus kemudian YouTuber tugasmu nanti akan mengelola Mercedes tadi. Nah, sampean harus tahu caranya membuat berita, tahu memotret potensi, tahu merekam event. Gitu. Nanti tugasnya ke sana. Wah, abot menurasan. Tapi nanti kita kan tahu caranya. Oke. Nah, perangkat desa itu memfasilitasi saja. Ya. Apa penjaluke pemuda hebat turuti. Ngono. Aja angel-angel, aja diingel-ingel. Pemuda hebat njaluk rapat, sediakan kopinya. Meja kursinya. Kadang-kadang masalah ini di warung kopi. Nah, jangan terus kemudian ini memang ada kesulitan kalau nggak ada undangannya gimana? Nah, ini Pak perangkat desa yang tahu bagaimana agar membiayai rapat kecil yang dilakukan oleh kelompok pemuda hebat desa untuk rapat-rapat itu. Oke. Terus kemudian yang kedua, 3 juta nanti teman-teman. Tugasnya adalah hanya meminta, tugas utamanya meminta. Sesuai dengan peraturan, tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya itu yang belanja adalah perangkat desa. Itu aturan secara nasional seluruh ini ketua kelompok pemuda hebat dikei duit kongkon blonjo lakukan itu. Tapi tugasnya apa? Hanya menyerahkan kwitansi sesuai peraturan perangkat desa. Ojo dibebani kongkon gawe pertanggungjawaban. Itu kangelan itu. Pertanggungjawaban itu perangkat desa. Terus kemudian menyediakan atau mendukung kegiatan di tahun 2023. Kemarin di ini harusnya dari kecamatan juga ada. Karena pertemuan di tingkat kecamatan seperti ini sangat penting. Oke, lanjut. Nanti kecamatan akan mengecek dari keterlibatan perangkat desa untuk mendukung pemuda hebat. Ya. Terus kemudian di Bukapora tugasnya nanti akan mereview, memperbaiki berita yang harusnya ada di Mercedes tadi. Mercedes ini bentuknya aplikasi, Pak. Jadi kalau orang sak dunia ini pengen ngerti Ponorogo bisa download itu. Pengen bebek patik gitu, ada di situ nanti. Bebek patik sini toh? Iya. Bebek patik. Kita ngerti. Iya. Bugenam. Parung esemu ya, parung esemu. Nah, atau warung Bu Parini. Kendang. Jangan lupa. Itu ada Bu Parini itu, Pak. Enak sekali Pak. Baru pertama kali di sini. Terus kemudian ini tadi harusnya Muhammadiyah itu tak jelaskan di sini bahwa teman-teman pemuda hebat sudah siap menarinya, YouTube-nya siap merekamnya, perangkat desanya siap mendukungnya, gitu. Nah saiki semua itu kudu diwadahi oleh Uno tadi yang namanya Mercedes. Nah, dia harus menjelaskan syarat-syarat formatnya bagaimana. Itu harus begitu. Nah, ini uangnya renang, serapopo. Melayu. Oke, jadi nanti YouTuber itu akan mengelola Mercedes, akunnya akun desa. Oke, lanjut.
Ini tak kasih tahu teman-teman bahwa pengembangan dari kegiatan kita, ini saya sedang mengajukan menjadi desa kita menjadi pilot smart village. Smart village itu sebagai digital. Mau layanan ke masyarakat juga digital, mau koordinasi dengan perangkat juga digital. Tetapi tidak semuanya kita fokusnya pada pariwisata. Oleh karena itu, maka seperti yang disampaikan oleh Pak Wakil tadi, besok tanggal 7 YouTuber akan dideklirkan menjadi YouTuber pariwisata budaya. Gitu. Oleh orang yang di sebelah kiri ini, Pak Staf Khusus Presiden. Waktu itu datang ke sana, datang ke Jakarta untuk melaporkan museum sama Monumen Riau. Seneng banget dia. Dia akan mendukung setiap ada koordinasi dengan dia. Kemudian yang sebelah kanan, Smart Village tadi kan merupakan programnya Kementerian Desa. Itu kita minta kepada Bank Dunia, aku harus menggawe, aku duwe 1.300 YouTuber. Iya. Jumlahnya berapa? YouTubernya berapa? Kita 281. Itu yang dikelola oleh Disputapora. Gitu? Yang UNMO tambah 281 lagi, 516. Ditambah lagi PKK Akademia 614 kali 2. Jadi 1.300-an. Pokoknya uang jualan itu ya segini lunyu namanya. Nah, karena kita punya 1.300 YouTuber, tawarannya Bank Dunia, Ponorogo bisa jadi lokasi pilot project. Ajukan proposal. Nah ini kalimat itu tak temui sendiri. Pak Bupati tak serta. Di bawah itu Pak Gito, mungkin kenal nggak Pak Gito? Dirjen Kementerian Desa, wong Ponorogo. Tapi sakjane kabeh iki wong Ponorogo. Wong Jawa Timur kabeh. Masih Staf Khusus Presiden itu wong Mediu. Jadi gampang diakses. Kayak omong-omongan itu nyambung gitu. Walaupun Bank Dunia itu wong Kediri, malah etan ngono. Jadi gampang diakses. Pak Cito wong Ponorogo. Jadi gampang dijelaskan. Nah ini semuanya mendukung kita semua. Mendukung mimpinya Bupati untuk mewujudkan pariwisata budaya. Mendukung mimpinya Bupati untuk mewujudkan masyarakat meningkat pendapatannya. Saya ini karek pemuda hebat sama perangkat desa. Kita sepakat loh mendukung. Sepakat ya. Ini artinya kerja tenan, Rek. Kerja ya. Kita harus sana. Itu untuk masyarakat kita semua. Berapa peduli siapa? Oh ya. Sebelah kiri kita juga pada saat itu lapor kepada Pak Sekjen Kementerian. Kebetulan saya pernah mengikut dia, sehingga mudah untuk bersama. Oke, kita sudah sepakat untuk mewujudkan pariwisata budaya. Lanjut, Mbak. Kita kembali ke kecamatan lagi. Tadi sudah mengawang-awang mimpi kita menjadi pariwisata budaya. Saya mau ngecek pemuda hebatnya ini yang hadir berapa dan kemudian apakah benar data ini. Desa Serak mana? Benar Mas Tri Julianton? Terus apa? Alexandro. Ketuanya benar? Ketuanya Alexandro atau ini? Ini Pak. Sampean? Taruna Maju. Coba wedi. Lah terus apa? Selain sampean ada enggak yang sebelum ini? Selain sampean ada enggak yang sebelum ini? Saya sendiri. Oh, Pak. Saya sendiri. 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 Saya sendiri.
Oh, berarti salah ya. Datanya kan Nah, itu. Jenenge sapa? Omong Mbah Serak ngomong aku teko Mbah. sampai ngikut ke Gajah Mada. Iya. Siapa jenenge Mas ini? Alexandro ganti Cak. Ganti Cak. Oh ngantuk. Iya, Alexandro. Iya. Salah ngono. Nama kelompok pemudanya apa? Nama kelompok pemudanya apa, Mas? Sesuai proposal. Sesuai proposal. Ya. Birawa. Pak Aisyah Bilawa. Mahes